capitnya. Tuh, langsung putus dia. Oh, kuat sekali. Hohoho, dapat. Kita cari lubang lagi. Wow. Cang. Kali ini aku berada di TPI Gudang Lelang atau yang juga disebut Gudel, berlokasi di Teluk Betung, Bandar Lampung. Lokasinya yang strategis menjadikannya dermaga utama bagi kapal-kapal nelayan untuk menurunkan berbagai jenis hasil tangkapan. Pak, biasanya kalau melaut ini berapa hari, Pak, buat dapetin ikan sebanyak ini? Seminggu. 1 minggu baru bisa mendarat. Bayangin, 1 minggu di tengah laut. Tidak lama berselang, sudah ada ikan kurisi dan ikan simba yang tersedia. Satu persatu keranjang berisi ikan sudah tertata di lantai lelang. Oh, jadi proses selanjutnya ini akan diapakan, Pak? Oh, jadi nanti setelah ini semua diturunin di sini, ini semua akan dilelang. Nanti peserta lelang ada di depan saya, dan ini ada singgasananya. Yang duduk sini siapa, Pak? Juru tawar namanya. Sang juru tawar langsung membuka harga. Selanjutnya para pedagang besar maupun pengecer akan saling bersaing menawar. Siapa yang paling cepat dan berani bayar tinggi, dialah yang berhak membawa pulang ikan. Jadi di perlelangan ini ditandai sama tongkat yang dipegang si bapak baju kuning ini. Jadi untuk masalah harga, bapak yang duduk di sana sebutin harganya. Yang pesertanya ada di samping saya ini, dia mengodekan begini. Kalau begini, itu tandanya udah ada yang mau. Tinggal kuat-kuatan begininya, akan dinaikin terus. Nah, kita lihat ikan yang ada di keranjang merah itu ikan apa? Oh, ikan kris Dayanti, Bu. Oh, kata Ibu Romi ya. Ibu udah dapat berapa keranjang, Bu? 2 keranjang. Ibu Romi 2 keranjang. Sang juru tawar tidak berhenti memberikan penawaran. Saling melempar harga sampai muncul kata sepakat. Proses berjalan begitu cepat. Dalam waktu singkat, semua keranjang ikan ludes habis terjual. Berada tidak jauh dari lokasi pelelangan, terdapat pasar ikan rakyat yang tidak kalah sibuk. Aroma khas laut bercampur dengan semangat warga yang mencari rezeki dengan berjualan hasil tangkapan nelayan. Wow, ikannya mantap-mantap ini. Wow, ini ikan apa, Bu? Wah, ini yang paling gede nih. Wow, saya coba angkat ya, Bu ya, berapa kilo nih? Oh, berat. Wow, ini sih 5 kilo ada, Bu? Ada? 3 kiloan. Oh, masih bergerak, Bu. 3 kilo, Bu, segini. Aduh, berat banget. Ini ikan terbesar di sini nih. Ini GT juga saya coba pengen angkat, Bu. Wow. Wais. Mantap. Ini berapa kilo, Bu, ini? 3 kiloan juga. Ada yang lebih gede. Mana, Bu? Wah. Iya. Coba kamera ke sana. Ini ikan paling terbesar di sini nih. Ini namanya hiu putih nih. Ibu beli kepiting ini? Kepiting bakau, Bu? Wah, mau dimasak apa, Bu, nanti di rumah? Sos Padang. Wah. Bagi pecinta seafood, kepiting bakau sudah menjadi top list sajian menu yang menggiurkan. Ini harga berapa, Mas? Sekilo, Mas? 80.000. Ini yang besar, Mas? Oh, jadi per kilonya antara yang kecil dan yang besar itu beda ya. Jadi ini 80.000 ukuran kecil, yang besarnya 120.000. Wah.
Daging kepiting bakau sudah menjadi primadona karena sangat lezat dan padat. Oh, ini yang paling gede ya, Mas? Oh. Iya. Bisa dilihat capitnya. Ini kalau kecapit, oh jari udah pas putus. Di balik kelezatan daging kepiting, terdapat capit yang kuat dan kokoh. Sebuah resiko tinggi yang selalu mengintai bagi para pencari kepiting bakau. Saya pengennya langsung nangkep dari alam, Mas. Ya, bisa nggak ke laut? Nah, ke laut ya. Berarti saya harus ke daerah mana, Mas, untuk dapetin ini? Ke Lampung Timur. Oke, let's go. Kita ke Lampung Timur. Ya, Mas. Makasih, Mas ya. Kepiting bakau salah satu predator tangguh di ekosistem pesisir. Capit kepiting bakau memiliki tekanan yang sangat kuat sehingga mampu memecah cangkang keras seperti siput dan kerang. Di balik sifatnya sebagai predator, kepiting bakau juga memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Karena itu, banyak masyarakat pesisir yang menjadi penangkapan kepiting bakau sebagai sumber mata pencaharian. Lalu, bagaimana cara aman menangkap kepiting bakau? Saatnya Botak cari tahu jawabannya. Woi, dapat. Ini dia si kepiting bakau. Wow, dapet. Mantep. Pak, ini tergolong besar atau kecil, Pak? Besar. Ternyata bukan cuman keberanian, untuk menangkap kepiting bakau juga butuh tenaga ekstra. Cukup berat untuk sekedar melangkah di dalam lumpur bakau seperti ini. Semangat! Kepiting bakau adalah raja di habitatnya. Punya kemampuan bertahan hidup yang luar biasa di antara air asin dan air tawar. Lihat warna cangkangnya yang gelap menyamar sempurna dengan warna lumpur. Tapi yang paling harus diwaspadai adalah capitannya. Nah, bisa dilihat kepiting sebesar ini tergolong memiliki kemampuan yang kuat untuk capitannya. Nanti bisa saya contohkan ya. Oke, nih capitnya. Tuh, langsung putus dia. Tuh, kuat sekali. Jadi ketika kena capit ini dia akan mengunci tuh. Oh, nah sekarang kita tes lagi pakai nih, ada kaleng. Kalian tahu kan kaleng ini kuat banget, tapi kita coba capit kepiting ini untuk mencapit kaleng. Nah, ini agak susah, mungkin akan saya pipikan dulu. Jangan tangan ini aja. Wow, nih dapat nih ya. Tuh, kita lihat tuh, nggak bisa dicabut. Nggak bisa cabut, keras sekali nih. Susah untuk melepasinnya, Pak. Woi, ternyata dia ngunci apa ya? Ngunci loh. Nggak bisa dilepas. Kekuatan capit kepiting bakau jantan yang besar bisa mencapai puluhan kali lipat dari berat tubuhnya sendiri. Sekali mengunci, jangan harap bisa lepas dengan mudah. Ini dia uji kebenarannya yang dipadukan dengan teknik. Jadi, nggak asal berani aja. Aku harus mencari dulu letak si capit, baru cangkang dari punggung belakang si kepiting itu sendiri. Tak. Ini ada kepiting. Mana, Pak? Woi, oke, Pak. Mana, Pak? Itu. Ini yang paling menantang. Aku harus memasukkan tangan langsung ke dalam lubang lumpur. Sentuhan jari harus sangat peka untuk mengetahui posisi punggung kepiting agar bisa menangkapnya tanpa kena capitan. Wah, mantap. Dan di lubang selanjutnya berada di sela-sela akar pohon bakau yang sempit. Memasukkan tangan ke dalam lubang yang kita nggak tahu apa isinya, ngeri-ngeri sedap kan?
Sambil meraba, akhirnya Wow, mantap. Ayo Pak, taruh lagi Pak. Wis, kepiting yang keberapa nih? Yang ketiga Pak. Saya dapat dari tangan saya sendiri. Challenge berhasil. Nah bisa dilihat, jadi untuk memegangnya tuh perlu teknik ya. Nggak boleh kalian dari depan sini karena bisa capit, jari bisa putus. Jadi kita pegang belakangnya gini, sama ditahan tempurung ini. Nah nanti dia udah nggak bisa apa-apa, nggak bisa balik dia. Posisi udah nggak berdaya. Wih mantap Pak, gede banget ini Pak. Iya, lumayan. Challenge Pak. Iya. Gas. Kita ambil lagi Pak. Ikat kepiting bakau. Oke, Mas botak, mas saya kayak gini doang nggak bisa. Gas lah, ayo. Boleh Pak. Siap. kali ini tantangannya bukan lagi soal adu kuat, tapi soal kecepatan dan keberanian tangan kosong. Harus bisa menaklukkan dan mengikat kepiting bakau jumbo hanya dengan seutas tali rafia ini. Tajam juga ya Pak. Wow. Badan kepiting yang licin karena diselimuti lumpur jadi tantangan tersendiri. Tekniknya, punggung kepiting harus ditekan dulu dengan jari pada posisi yang tepat. Lalu amankan terlebih dulu si capit. Tali harus dilingkarkan dengan cepat di antara capit dan kaki-kaki renangnya. Simpul mati, sehingga si kepiting jadi nggak bisa bergerak lagi. Berhasil. Wow, 2 kepiting berhasil. Jadi untuk challenge ini berhasil nggak Pak saya Pak? Cara ngikatnya? Tapi cara ngikat bener nggak? Kurang bener dikit. Kurang bener. Maklum masih amatir. Tapi oke lah Pak ya untuk orang baru. Oke. Udah mending. Jadi untuk challenge ini berhasil. Ya Pak, kita angkat Pak. Ayo. Dapat. Kita cari lubang lagi. Ternyata dia ngumpet di lubang. Kawasan pesisir jadi arena bermainku hari ini. Hutan bakau ini punya akar rapat dan bercabang. Lumpur dan tanah yang terbawa pasang surut air bisa terperangkap di dalamnya. Makanya kawasan ini identik dengan lumpurnya yang tebal. Oke, sekarang saya berada di hutan bakau dan bisa dilihat kondisi sekarang saya sedang terpendam di lumpur. Tuh. Bayangin sedalam ini lumpurnya. Dan saya akan men-challenge diri saya untuk keluar dari lumpur ini dan berjalan sampai titik sana ya. Mungkin waktu 3 menit cukup atau 2 menit? 2 menit, oke. 2 menit melepaskan kaki dari lumpur yang terpendam ini. Oke, dimulai dari sekarang. 3, 2, 1. Wow, pekat dan dinginnya lumpur langsung terasa di sekujur tubuh. Ayo Mas Botak, kau pasti bisa. Teksturnya sangat lengket seperti lem dan punya aroma yang menyengat. Tapi memang yang paling menantang adalah daya hisapnya. Airnya sih segini ya, sejengkal. Tapi lumpurnya lebih dari sepinggang. Lumpur ini seakan punya tekanan yang bisa mengunci apapun yang masuk ke dalamnya. Seolah-olah bumi sedang menarikku ke bawah. Semakin diinjak, dia semakin dalam. Buat ngangkat satu kaki aja butuh effort. Satu injak, satu nyabut. Ada bambu. Ayo, sedikit lagi.
Oke, napas saya dan tenaga saya ini udah habis. Kayaknya saya harus punya cara. Kayak tiduran lebih cepat. Saya akan merayap. Teknik yang paling tepat agar lolos dari lumpur dengan membagi beban tubuhku. Yuhu! Dengan begini terbukti pergerakanku jauh lebih cepat. Ya! Berhasil! Oh! Akhirnya challenge melepaskan diri dari lumpur bakau berhasil. Oke, kita lanjut. Let's go! Oke, setelah saya berhasil dan tidak mudah ya, saya menemukan teknik dan caranya untuk melepaskan dan berjalan dari lumpur bakau ini dengan cara merayap agar tenaga kita lebih kesimpan ya, lebih terjaga, tidak capek. Tak. Ada challenge dong. Ya, tantangan nih sepertinya. Oke, gas. Tangkap 10 ekor ikan glodok dengan tangan kosong. Wow, gampil ini mah. Mas botak gini doang makcil. Ayolah, gas. Di kawasan hutan bakau terdapat sosok penghuni. Matanya menonjol. Ia juga piawai bergerak di kubangan lumpur meski tak punya kaki. Jangan berpikiran yang aneh-aneh. Aku lagi ngomongin hewan kecil ini. Si ikan glodok atau mud skipper. Nggak semua ikan hidupnya di air. Buktinya si glodok lebih suka berenang di lumpur. Mereka punya sirip dada yang sangat kuat yang berfungsi seperti tangan untuk melompat dan berjalan di permukaan lumpur. Keunikannya nggak cuma di situ. Ikan glodok juga bisa bernafas melalui kulit dan lapisan khusus di mulutnya selama tubuhnya tetap lembab. Jadi jangan heran kalau lihat ikan ini malah asik berjemur di permukaan lumpur, seolah-olah sedang berjemur di pantai. Ini bukan soal kekuatan, tapi soal kecepatan dan kelincahan. Ikan glodok punya refleks yang sangat tajam. Dengan mata yang bisa berputar 360 derajat, mereka bisa melihat pergerakan siapa saja dari jarak jauh. Memang ada kalanya penghuni lumpur di sini bukan cuma ikan glodok atau kepiting bakau saja. Kemungkinan lain seperti ular jelas ada. Aku nggak akan menyerah. Kali ini setiap lubang yang terlihat, aku gali sampai dalam. Berharap ada ikan glodok yang bersembunyi. Dapat. Kita cari lubang lagi. Ternyata dia ngumpet di lubang. Baru saja dapat 1 ekor. Rasanya memang tidak sebanding sama tenaga yang sudah dikeluarkan. Ruang gerak yang sulit ketika berjalan di lumpur jelas menguras banyak tenaga. Tapi bukan botak namanya. Kalau baru segini aja udah nyerah. Ayo gas, coba cari lagi. Saya mau coba spot kedua dan bisa lihat di sana ada tuh ada lagi tuh. Ternyata banyak spot kedua dan air tuh dikit. Oke, ini memungkinkan buat saya dapat lagi. Dengan satu hentakan ekor dan siripnya, ikan glodok bisa melompat sejauh 1/2 meter dalam sekejap. Belum lagi kemampuannya masuk ke dalam lubang lumpur yang sempit. Dengan badanku yang selebar ini, mengejar 10 ekor ikan glodok di tengah lumpur yang mengisap seperti sebuah misi mustahil. Dapat. Mana? Oke. Jadi ini tangkapan kedua saya. Saya akui saya gagal, tapi saya puas karena saya udah berani mencoba. Ternyata untuk mendapatkan ikan glodok ini nggak mudah dengan tangan kosong. Biasanya warga sekitar ini dia akan menangkap itu pakai pancingan ataupun disambit ya istilahnya. Karena ini hewan lincah sekali. Oke, challenge kali ini gagal, tapi kita puas. Saya akan explore lagi di wilayah ini. Oke, ikutin terus.
Aku mulai bergeser ke titik pertemuan antara aliran sungai dan laut. Sebuah muara dengan arus yang sangat kuat. Di permukaan arus muara terlihat sedang mengarah ke laut. Sementara di bagian bawah terdapat pusaran dan siap menyeret apapun yang melintas. Tapi situasi tertentu, kondisi ini harus dihadapi. Menyeberang muara. Dengan alat seadanya, sebuah rakit bambu yang diikat dengan ban dalam bekas akan membantuku menyelesaikan tantangan ini. Oke, sekarang saya akan melakukan challenge. Challenge apa? Jadi, saya sekarang berada di muara dan akan menyeberangi dari titik sini sampai ke sana. Bisa dilihat ada patok 2, umbul-umbul. Biasa ya nyeberang, tapi dengan arus sederas ini. Itu challenge-nya. Gimana caranya saya bisa ke sana? Oke, ikutin terus ya keseruannya. Ayo, let's go! Saatnya. Oke, mulai. Belum jauh meninggalkan titik start, arus yang deras membuat posisi rakit menjadi sangat sulit dikendalikan. Keseimbangan mulai hilang dan membuatku terjatuh. Aku masih kesulitan untuk dapat kembali naik ke atas rakit. Di waktu yang bersamaan, arus yang deras terus membawaku semakin jauh ke arah laut. Benderanya di mana? Wah, benderanya sudah kelewat. Tuh. Wah, ada. Wah. Oh. Oh. Wah, waktunya udah habis. Oke. Saya akan coba. Kali ini aku belum berhasil menyelesaikan tantangan ini. Pinggir dulu, saya akan menepi dan akan membawa perahu ini. Akhirnya sampai ke titik dengan cara didorong. Berbekal rasa penasaran yang tinggi, aku putuskan untuk kembali mencoba. Kali ini, aku merubah posisi dengan merebahkan badan, layaknya berenang di air. Terbukti, dengan teknik ini aku dapat melesat lebih cepat. Sesekali memiringkan posisi badan untuk melawan kuatnya arus. Berhasil. Masukin dulu. Berhasil. Lumayan terkuras tenaga saya. Ternyata harus dicoba 2 kali baru berhasil. Karena percobaan pertama saya belum tahu tekniknya. Yang kedua, saya coba mengayuh pakai tangan dan berhasil challenge ini. Mantap, gokil. Kita cari keseruan lagi di wilayah ini. Lanjut. Memang bukan tantangan yang mudah, tapi dengan teknik yang tepat, kita dapat menyeberang muara dengan arus yang kuat. Yang takut, minggir. Berhasil. Ayo. Bukan main, genteng langsung hancur. Pecah loh. Bukan main ya. Ini pekerjaan paling beresiko. Kang, sini Kang, boleh. Sini Kang. Satu tandan buah kelapa sawit matang, ini beratnya bisa mencapai 30 kg atau bahkan lebih. Bayangkan, beban seperti itu jatuh, beban dari ketinggian 15 meter. Belum lagi duri-duri tajam pada tandan yang bisa menyayat kulit dalam sekejap. Asli ini pekerjaan Kang. Resiko banget. Kok berani sih ambil resiko gini? Cuma pekerjaan ya Kang ya. Aduh. Wah,
Kang, ada challenge. Wah. Boleh nih. Tang ting tung ya, Kang ya? Tang ting tung yang mana yang beruntung. Nah, ini. Ya, baca, Kang. Panen sawit langsung dari pohon. Panen sawit langsung dari pohon. Woi, gas, Kang. Ini mah cilat. Gak bakal aku sia-siakan kesempatan menguji kemampuanku ikut memanen sawit. Panen sawit butuh teknik khusus. Kita butuh tongkat logam atau biasa disebut sengget. Di bagian ujung sengget sudah terpasang celurit tajam. Wow, sengget ini ternyata nggak main-main beratnya. Oke, challenge dimulai. Saya akan memanen buah sawit ini dalam 1 menit ya, 1 pohon. Ayo, challenge dimulai. Ini bukan cuma soal tenaga, tapi soal keseimbangan. Mengendalikan sengget belasan meter ini sangat sulit. Belum lagi aku harus temukan celah di antara pelepah berduri, lalu hentakan buat memutus tangkai tandan. Salah sedikit, celuritnya bisa nyangkut di pelepah. Wow, berat sekali. Ternyata nggak mudah ya. Wah, waktunya habis. 1 menit. Ini bukan apa-apa ya. Saya sendiri yang merasakan emang nggak mudah untuk ngangkat beban senggetnya aja itu butuh tenaga. Dan kita mesti mengepaskan dengan si tangkainya buah itu sulit. Tapi Kang, saya mau coba lagi Kang. Sampai bisa pokoknya. Aku nggak mau nyerah begitu aja. Kegagalan jelas awal dari keberhasilan. Kita coba lagi yuk. Berhasil. Aduh, sakit. Akhirnya, saya berhasil. Ayo, let's go. Kita cari pohon lain. Kang, ada challenge lagi, Kang. Ya. Ada challenge lagi nih. Ya. Gas ya, Kang? Ya. Gas. Oke. Angkut sawit ke truk. Angkut sawit ke truk. Oh, berarti yang pakai alat itu, Kang? Ya, Wah, betul. kecil itu Ya, mah, ya. Kang. Kecil. Ayo gas, Kang. Gimana, Kang? Ke sana. Yuk. Oke, di challenge kali ini saya akan dicontohkan terlebih dahulu ya sama Kang Dadang. Ya, Kang, contohkan biar saya bisa angkat sawit ini. Gimana tekniknya? Caranya begini. Truk. Angkat. Ya. Gampang. Tandan buah sawit penuh dengan duri-duri tajam di permukaannya. Butuh alat angkat bernama tojok buat memindahkannya. Tandan buah ditusuk lalu ditopang ke bahu dan lempar ke kendaraan pengangkut. Dalam satu tandan buah segar terdapat ratusan butir buah kecil. Di dalamnya terdapat daging buah yang mengandung minyak dan inti sawit atau kernel yang juga punya nilai ekonomi tinggi. Oke, ternyata nggak sesulit itu ya Kang. Cuma nyotrok, masukin gitu. Udah contohin tadi saya. Oke, siap. Saya akan mulai. Oke, mulai Kang. Tekniknya dari sini. Nyotrok. Angkat. Angkat. Ya. Taruh bahu. Lempar. Ha. Satu. Cocrok. Eits. Kurang kencang cocokannya. Nah. Oh. Ini lebih berat.
Habisin dulu yang ini. Wah, ini sih bukan cuma soal asal tusuk lalu lempar. Menusuk tandan sawit dengan tojok butuh akurasi tinggi. Ujung tojok harus menancap tepat di bagian tengah tandan yang sangat keras. Saat angkat tandan seberat 30 kg ke atas bak kendaraan, aku juga harus hentakan seluruh tubuh, mulai dari kaki, pinggang, hingga bahu. Ini tantangan yang sebenarnya. Ambil nafas dulu. Cocrok. Masuk. Lepas. Kurang. 30 deh. Ya, sini. Wah. Kang, berapa kilo ini? Sekitar 40 kilo. 40 kilo. Oke. Masih ada waktu. Lagi. Wah. Ayo. Untuk yang terakhir, saya gagal, Kang. Ampun dah ini. Wah, hampir saja aku berhasil menaikkan semua tandan. Tapi memang tandan terakhir punya ukuran terbesar dan tenagaku sudah terkuras habis. Tantangan ini memang hanya buat pemberani. Oke, untuk yang terakhir saya serahkan sama Kang Dadang untuk ahlinya sendiri ya. Kang, silakan bisa dibantu. Oke, tenaga saya udah mulai keperas, walaupun saya udah ngerti tekniknya, tapi tenaga nggak bisa dibohongin. Kang Dadang emang super. Buat yang takut, minggir!